Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya mau menjelaskan materi tentang manajemen pengantar. Saya Desti Mustaqifatin dengan NIM 202012069 akan memaparkan materi tentang fungsi staffing. Baik, langsung saja yang pertama yaitu definisi dari fungsi staffing itu sendiri. Apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang fungsi staffing ini? Baik, akan saya jelaskan. Fungsi staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Nah, di dalam fungsi staffing itu sendiri ada beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama yaitu ada perencanaan SDM, yang kedua ada penarikan atau rekrutmen, lalu yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada pengenalan dan orientasi, yang kelima ada pemberian balas jasa dan penghargaan, yang keenam ada kegiatan pengembangan karir, dan yang ketujuh adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam suatu organisasi dengan sebaik mungkin. Nah, pada kegiatan yang pertama yaitu tentang perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Dan yang keempat yaitu untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut tadi harus dipertimbangkan dengan 2 faktor. Yang pertama yaitu rencana strategi dasar organisasi. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Nah, ada 2 macam kebutuhan tenaga kerja di dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial, dan yang kedua yaitu kebutuhan akan tenaga kerja operasional. Nah, yang pertama yaitu cara menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf, yaitu dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Jabatan-jabatan dalam suatu struktur organisasi yang masih kosong atau belum ada jabatannya akan menunjukkan berapa jumlah pejabat yang dibutuhkan. Menentukan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf dengan menganalisis atau melihat pada persyaratan jabatan atau spesifikasi jabatan. Dalam spesifikasi jabatan dapat dibicarakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat suatu jabatan tertentu. Syarat jabatan inilah yang mencerminkan kebutuhan akan mutu tenaga kerja staf tersebut. Yang kedua yaitu cara menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional, yaitu dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Contohnya, volume kerja sebulan adalah 200 unit barang. Kemampuan kerja per tenaga kerja per bulan adalah 20 unit barang. Jadi, kebutuhan tenaga kerja operasional yaitu sebanyak 10 orang yang didapat dari 200 dibagi dengan 20 tadi. Dalam prakteknya, jumlah tenaga kerja operasional yang akan ditarik oleh suatu organisasi yaitu paling tidak sebanyak 10 lebih. Itu dikarenakan harus ditambah dengan cadangan untuk menghadapi adanya tenaga kerja yang tidak masuk kerja atau mungkin sakit ataupun keluar dari pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua yaitu tentang penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang paling penting dari proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan
tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job description. Spesifikasi pekerjaan merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik lainnya yang dipersyaratkan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Lalu di dalam sebuah penarikan atau rekrutmen tadi, tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada di dalam suatu organisasi terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar. Yang pertama sumber dari dalam. Sumber dari dalam terbagi menjadi pengangkatan atau promosi, lalu pemindahan atau transfer, lalu penataran atau upgrading, dan yang terakhir yaitu lalu di dalam sebuah penarikan atau rekrutmen tadi, tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada di dalam suatu organisasi terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama yaitu sumber dari dalam dan sumber dari luar. Yang pertama sumber dari dalam. Sumber dari dalam terbagi menjadi pengangkatan atau promosi, lalu pemindahan atau transfer, lalu penataran atau upgrading, dan yang terakhir yaitu teman atau sanak famili karyawan sendiri. Yang kedua yaitu sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, lalu menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan masih banyak lagi. Nah, cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi presentasi kerja karyawan yang memiliki prestasi yang baik, diteliti asal-usulnya dari sini, akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga yaitu seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk menyaring calon-calon pelamar ada dua metode. Yang pertama yaitu metode gawang berantai dan yang kedua yaitu metode kompensatori. Metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua yaitu metode kompensatori. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa adanya pentahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contohnya metode seleksi kompensatori yaitu seleksi mahasiswa baru model simpen maru. Nah, pada umumnya proses seleksi adalah sebagai berikut. Misalnya, pengisian formulir, lalu tes psikologi. Nah, di dalam tes psikologi tersebut biasanya ada tes IQ, kecakapan, kejuruan, kepribadian, wawasan, maupun referensi. Nah, kegiatan yang keempat yaitu kegiatan pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pimpinannya dan teman-teman sekerjanya. Nah, di dalam pengenalan dan orientasi tersebut terdapat pelatihan dan pengembangan.
Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya seperti metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Lalu yang kedua yaitu pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Nah, pelatihan di luar tempat kerja ini bisa melalui self-study atau belajar sendiri, lalu tugas belajar atau upgrading, lalu magang, lalu perputaran jabatan, permainan peranan, seminar rapat-rapat dan lain-lain atau festival school. Lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa bisa melalui gaji atau upah, tunjangan-tunjangan dan insentif. Wujud kompensasi sendiri ada melalui uang, natura, dan kenikmatan. Uang sendiri bisa melalui gaji dan upah maupun tunjangan dan bonus. Lalu natura bisa melalui beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Lalu kenikmatan bisa melalui fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, dan fasilitas kesehatan. Lalu kegiatan yang selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu promosi. Promosi sendiri itu apa sih? Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan, tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan pengertian dari promosi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan dari promosi. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong. Lalu bisa untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Nah, di dalam promosi tersebut terdapat beberapa syarat loh. Yang pertama, harus ada formasi. Lalu yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Nah, macam-macam prinsip promosi ada 3 macam. Yang pertama, dasar keterampilan atau merit principle, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. Lalu, yang kedua yaitu dasar senioritas atau seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu mengatasi pekerjaan atau jabatan yang lebih atas. Lalu yang ketiga yaitu dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang dipromosikan dipilih dari mereka yang memiliki hubungan famili, teman dekat, atau sealiran dengan pimpinan. Lalu pengembangan karir yang kedua yaitu transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Nah, tujuan dari transfer itu apa sih? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada 2 alasan pokok transfer. Yang pertama, karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh yang pertama, merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain, lalu merasa tidak cocok dengan pekerja sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik, lalu terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Lalu alasan
Transfer yang kedua yaitu dari pimpinan sendiri. Misalnya, karena pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya, lalu menghindari rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan, lalu untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. Lalu pengembangan karir yang ketiga yaitu pemberhentian pegawai atau PHK. Pemberhentian pegawai atau PHK ini adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Ada beberapa alasan pemutusan hubungan kerja ini. Yang pertama, bisa karena permintaan pegawai sendiri. Mungkin pindah ke perusahaan lain atau pindah tempat tinggal dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu keputusan perusahaan atau organisasi. Karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Lalu yang ketiga yaitu pegawai meninggal dunia. Lalu yang keempat, bisa karena telah habis jangka waktu kontrak kerjanya, seperti disebutkan dalam surat perjanjian kerja bersama. Lalu pengembangan karir yang terakhir yaitu pensiun. Tujuan dari pensiun sendiri adalah untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Lalu pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah menurun. Lalu pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja dengan normal. Lalu yang terakhir yaitu posisinya akan digantikan oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Nah, berikut tadi beberapa materi tentang fungsi staffing yang telah saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua.